kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung menyambut teman-teman dari Dewan Mahasiswa FISIP UIN Jakarta untuk bisa berkontribusi di sini ya, menyampaikan pendapat ataupun bertanya, menyampaikan kritik juga. Siapa perwakilannya? Silahkan. Selamat malam semua, perkenalkan saya Siti Olvi dari mahasiswa FISIP UIN Jakarta. Saya dari Dema FISIP UIN Jakarta. Izin bertanya, apakah tepat bagi Nahdlatul Ulama untuk menjadi pengelola pertambangan dalam upayanya memperjuangkan isu lingkungan? Mengingat dampak negatif pertambangan yang seringkali menjadi sumber utama kerusakan lingkungan. Bagaimana NU bisa menyeimbangkan peran sebagai pengelola dengan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Terima kasih. Menarik, jadi bagaimana menjadi pengawas dan juga pengelola, ini kan dua hal yang sulit ya. Satu lagi siapa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mungkin izin ada dua pertanyaan dari hasil menyimak diskusi pada malam ini ya. Mungkin yang pertama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Ibra dari mahasiswa FISIP UIN, UIN Jakarta. Ada dua pertanyaan dari hasil menyimak diskusi pada malam ini. Mungkin yang pertama singkatnya seperti yang tadi sudah dibahas ya, mengenai kalau dari perspektif pemerintah tuh simpelnya ingin membuat sebuah terobosan ya. Tapi kan kita melihat fakta bahwa ya sejauh ini hanya Ormas Nahdlatul Ulama saja yang menyepakati dan menyetujui gitu, mengambil peluang ini. Dan sisanya tadi kan lebih banyak yang menolak dan ada satu Muhammadiyah yang masih mengira-ngira atau mempertimbangkan. Pertanyaannya untuk mungkin Bu, lalu bagaimana langkah pemerintah ataupun solusi yang harus yang diberikan untuk ormas-ormas yang menolak ini? Ya nantinya kalau hanya NU kan berarti ya masa kebijakan ini hanya untuk NU saja ya, gitu kan. Okay. Lalu sebenarnya ada juga yang kedua ya, terlepas dari bahwa urgensi dari mengenai hak tambang untuk ormas ini masih menjadi tanda tanya besar bagi saya selama saya menyimak diskusi kali ini. Tapi saya sedikit ya pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya saya sedikit sepakat sama Bung Haris ya. Sebenarnya kita juga karena ini berbicara dalam politik juga, saya mahasiswa politik. Sebenarnya kita juga harus menerka sekiranya motif apa yang ada, yang sejauh ini kan adalah asumsinya kalau kebijakan ini kan keluar karena Pak Jokowi itu memang ada pendekatan psikologi. Apakah ada motif-motif lain itu? Seperti cawe-cawe ke periode selanjutnya mungkin. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan Pak Marsudi dulu. Bagaimana PBNU bisa menjamin bersikap terhadap pengelolaan dan juga pengawasan? Karena ini pasti kan sulit ya. Ya. Yang pertanyaan nomor 2 dulu tadi. Yang cewek dulu dong. Ya, kan nanti pasti karena itu panjang. Jadi kalau pertanyaan yang tadi, kenapa kok yang itu NU saja? Sesungguhnya kan nggak NU saja, wong semuanya ini ditawarin. Lah tinggal rasionalitasnya, cara pengambilan keputusannya itu kan masing-masing. Mau menerima dengan segala resikonya, mau tidak menerima, ya tidak ada masalah resiko orang nggak nerima. Tapi kalau yang nerima, ya ada resikonya. Risikonya apa? Ya harus ini pertanyaan nomor 1 tadi. Kenapa itu harus melaksanakan tapi ngawasi juga? Kan lebih untung orang yang melaksanakan itu tahu tentang aturan-aturan bahwa merusak itu tidak boleh. Tapi yang harus dipikirkan dan kita harus sama-sama melihat negara bangsa membangun, ya ini bangun gedung ini karena ngeruk untuk semennya kan. Berarti ketika semen dikeruk, rusak dong di sana. Tapi jadilah bangunan ini. Begitu pula ketika kita bangun aspal, toll road, kan kita ngambil itu aspal. Berarti ada yang rusak di sana. Tapi dibutuhkan di sini. Balancing inilah maslahah mafsadah yang kita dan mahasiswa-mahasiswa
semuanya untuk turut ngawasi biar tetap balancing. Jadi mahasiswa harus ikut mengawasi PBNU itu ya? Itu intinya, sama begitu. Saya pun begitu. Wong saya sekarang bukan pimpinan di NU, saya hanya sebagai keluarga aja, keluarga nanti disampaikan ke pengurus PBNU gitu, bahwa mahasiswa harus kalau mengawasi. NU nanti berani ngambil itu pula, maka harus tahu resiko-resikonya. Gitu loh, intinya begitu. Saya mau ke Mbak Tina, silakan dijawab. Ya. Oke. Motifnya ini apa tadi, gitu? Dari awal sebetulnya Pak Jokowi sudah jelas menyampaikan, Pak Bahlil meresonansi dan saya mengamplifikasi. Tadi saya juga agak bingung sebetulnya, Bang Haris masih nanya, afirmatif action atau bukan? Iya, kepada umat. Jadi kan sudah jelas, tadi misalnya dicontohkan kelompok disabilitas, betul kita ada afirmatif, tapi ini pun sama. Jadi ini afirmatif actionnya kepada umat. Yang berikutnya pertanyaan tadi, kalau ternyata misalnya hanya katakanlah NU plus misalnya 1 atau 2 lagi, pemerintah gimana? Nggak apa-apa. Justru pemerintah membuka kepada semua supaya pemerintah ini adil dan proporsional dari awal. Coba bayangkan kalau dari awal pemerintah cuma sebut katakanlah pada akhirnya misalnya hanya NU, berarti pemerintah nggak adil. Padahal kita mengakui 6 agama di Republik Indonesia. Jadi kita buka secara terbuka kepada seluruh ormas keagamaan yang nanti prosesnya bermohon kepada pemerintah. Kayak teman-teman deh, UIN Jakarta nih ya, ini kan terpilih teman-teman. Dibuka nggak kesempatan kepada seluruh lulusan SMA? Dibuka. Begitu daftar, lulus semua nggak? Enggak, ada syaratnya sama ini juga. Kira-kira analogi seperti itu. Nah, yang berikutnya, saya berharap jika nanti sudah ada yang menerima. Kira-kira PBNU lulus nggak, Mbak? Ada yang menerima dan tidak menerima. Kami harapkan pemerintah tidak dipandang dengan standar moral berbeda. Seolah-olah yang menolak menjadi, mohon maaf, seolah-olah standar moralnya lebih tinggi. Dan sebaliknya, karena ini ngelihat kepada kemampuan dan kebutuhan lagi, Mbak Rifana. Sama seperti halnya kita misalnya memberikan subsidi, ada subsidinya misalnya apa? Motor listrik gitu. Kalau yang rumahnya nggak perlu motor, kalau dia nolak, menurut kita bukan berarti keren-keren banget ya, memang dia nggak layak gitu buat ngambil itu. Pertanyaan saya sebentar, listrik, gitu. Pak Marsudi, waktu kita udah habis ya, saya ingin tanya, PBNU pasti lulus dong? Kan ini sebetulnya izin tambang ini dijanjikan Pak Jokowi kepada PBNU sebelumnya. Karena sudah permohonan dan sudah melewati proses. Jadi sudah pasti lulus. Sudah menyampaikan bahwa insya Allah dalam pekan-pekan depan sudah selesai WUPK-nya dan juga kemudian disusul dengan IUP-nya. Dan memang Perpres, Permen itu memang akan dikelola sedemikian rupa. Jadi malam hari ini ada kesempatan yang baik. Setelah Bang Haris nih, ada dari NGO manapun memberikan masukan, silahkan. Baik. Dalam tata kelolanya. Baik, Romo Beni, bahwa jangan pemerintah diberikan standar ganda ataupun yang menerima ada standar ganda tentang moral begitu ya. Yang menolak seolah-olah standar moralnya lebih tinggi daripada yang menerima gitu. Kan nggak ada yang mengatakan itu. Kan kalau misalnya KWI, PGI, kemudian Kristen Grata itu menolak, ya karena dia menyadari visi dan misinya, karena tugas mereka adalah pelayanan umat dan tidak pernah dididik dan tidak punya kemampuan dan tidak pernah memang untuk berbisnis. Karena tata kelola tambang ini membutuhkan keterampilan dan kalau orang tidak terampil ya pasti kejoblos gitu loh. Jadi itu menyadari. Jadi menurut saya persoalan kita ini kan kembali kepada bagaimana menyelamatkan bumi ini. Bagaimana pasal 33 itu bisa mendapatkan afirmasi kebijakan. Kalau pemerintahnya serius, sekarang berantas mafia tambang itu, kemudian pajak. Kasus timah berapa triliun? Itu kan menunjukkan kalau itu dikelola dengan baik, rakyatnya sejahtera. Lah ini yang sebenarnya salah satu cara untuk itu adalah korupsi. Harus diatasi. Baik, Mas Haris, singkat saja ya, tinggal 1 menit. Menurut saya aturannya yang mudorot. Nggak penting. Perlu nggak diuji materi? Karena beberapa pengamat mengatakan perlu diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kalau simplifikasi. Maksudnya forum kayak gini kan forum uji debat, uji konten. Kalau saya mau bilang regulasinya yang mudorot. Nah jadi itu satu. Yang kedua, saya khawatir betul ormas keagamaan ini dijadikan bemper atau bahkan bemper baru untuk menghadapi korban. Kelompok korban yang jadi yang terdampak ya. Kalau tadi yang ketiga, kalau Mbak Tina dengan segala hormat saya mau bilang, Mbak Tina bilang ini affirmative action, setahu saya Mbak, affirmative action itu diberikan kepada vulnerable groups. Apakah PBNU adalah vulnerable? Apakah orang-orang elit dalam organisasi keagamaan ini vulnerable? Yang mereka sudah punya badan amil zakat, mereka punya umat jutaan, mereka punya badan usaha macam-macam. Maka harusnya affirmative action itu menyediakan fasilitas untuk pembinaan usaha.
Misalnya bagaimana mereka yang dagang bawang itu nggak perlu beli bawang yang harus harga impor yang banyak setoran-setoran ke pejabatnya. Saya pendek. Vulnerable itu bukan organisasinya, tapi yang dilayani oleh organisasinya. Tapi kan nggak mungkin orang miskin yang, mohon maaf ya, mudah-mudahan nggak, tapi kan ada orang miskin di Muhammadiyah, di PBNU, kerja di perusahaan tambang sebagai pengusaha. Kan enggak. Yang punya, kan tadi juga disampaikan, nanti dialihkan kepada kontraktor. Ya, kontrak. Jadi ujung-ujungnya balik nanti keuntungannya baru dibagikan lagi. Jadi menurut saya nggak direct mobilization untuk memberdayakan ekonominya umat. Jadi itu yang sebetulnya affirmative action itu begitu. Silakan cek dalam pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, konsep pemberdayaannya masyarakat adat oleh PBB. Disitulah tempat banyak konsep affirmative action. Bukan affirmative action dikasih ke kelas menengah. Oke. Kita akan teruskan nanti ya mungkin dialognya di episode selanjutnya. Tapi kita akan dengarkan dulu sentilan-sentilan dari komika. Setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.